Jumpa lagi kita di channel ini, channel Slamet Haryanto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuka lagi informasi terbaru dari P-Network ya. Jadi hari ini hari Ahad 20 Maret 2022 di jam 11.43 ya. Saya menemukan satu informasi tadi di chattingan bahasa Indonesia itu jam 11.06 ya, tepatnya di posting dari jam 11.06 ini oleh salah satu moderator di percakapan Pioneers Bahasa Indonesia. Jadi ini dengan nama username-nya atau akunnya @divabungo. Oke, kita baca bersama-sama ya. Sebagai informasi, daripada Anda hanya berkutat mengirim chat di chatroom sepanjang hari, saya sarankan agar lebih fokus kepada menu brainstorm, misal bermain game dan lain-lain, agar reward dari utility usage meningkat. Maka dapat mengakses chatroom, Fever IQ, dan beragam proyek yang ada di aplikasi setiap harinya. Klik tiga garis di pojok kiri atas P-Network, klik P-Apps. Di sana ada menu chatroom, brainstorm, dan Fever IQ. Temukan semua menu tersebut di P-Browser. Perhitungannya menggunakan fungsi logaritma berdasarkan waktu yang dihabiskan di aplikasi dan jumlah aplikasi yang digunakan. Aksesnya harus menghabiskan lebih banyak waktu pada beberapa aplikasi yang beragam secara bergantian. Reward akan berkurang seiring dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan dalam satu aplikasi saja. Ini coba kita lebih paham di bagian ini ya. Jadi algoritmanya itu adalah berdasarkan waktu yang dihabiskan di aplikasi dan jumlah maksudnya gini. Jadi kita nih jangan berlama-lama di dalam satu aplikasi gitu ya. Jadi kita itu diharapkan tuh ganti-ganti aplikasinya. Oke, di sini ya, pada lebih banyak waktu pada beberapa aplikasi yang beragam secara bergantian. Nah, jadi kita jangan kelamaan di satu aplikasi nih, karena di sini ada penjelasan lagi. Reward akan berkurang seiring dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan dalam satu P-app saja. Ini bertujuan membantu jaringan untuk membootstrap pembuatan beragam utilitas penggunaan aplikasi dalam waktu jangka panjang dan membatasi jumlah hadiah untuk mencegah pengguna mengeksploitasi reward ini dengan membuat aplikasi tetap terbuka sepanjang hari yang tidak akan berkontribusi berarti pada pembuatan utilitas. Nah, jadi ini mungkin untuk mencegah pionir nakal ya. Pionir nakal itu dalam artian udah dia buka aja satu aplikasi terus dia tinggalin gitu, nggak beraktivitas. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal itu, maka fungsi logaritmanya atau algoritma daripada metode reward ini, utility aplikasi ini ya, aplikasi utility usage ini, untuk penambangan ini itu dibuat seperti itu. Jadi semakin lama kita di satu aplikasi justru mengurangi rewardnya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini ya. Tujuan diberikannya reward utility usage di menu brainstorm adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang kehadiran proyek P-Apps developer yang berdampak pada peningkatan jam tayang aplikasi mereka, agar terciptanya utilitas konsumen dan dApps yang layak di industri blockchain. Nah, jadi tujuannya itu. Jadi kita ini
berkontribusi aktif di dalam ekosistem dari P-Network. Jadi gitu guys. Oke, jadi ini adalah mengenai utility usage. Utility usage. Oke, sekarang ini sebetulnya saya pengen ada lagi bahasnya, ada bagus lagi nih di sini. Oh ini. Ini dia menjawab dari Ratna 111 ya. Kita lihat Ratna 111. Dia tuh tadi menanyakan apa ya Ratna 11 tuh. Oh ini dia nih. Kayak ini ya, yang Ratna 11 nih ya. Mohon pencerahannya ya Mod. Utility usage bonus kemarin sudah ada bonus. Saya setelah klik petir bisa kosong lagi. Nah, terus dijawab tadi kan. Dijawab di sini sama moderator. Nah, ini. Oke, dijawab di sini. Karena perhitungannya memang berdasarkan aktivitas Anda dalam sebuah PApps pada hari sebelumnya. Jika pada hari sebelumnya Anda tidak mengakses PApps, maka nilai reward rata-rata akan turun atau mungkin nol. Nah, gitu guys. Jadi kita diharapkan setiap hari itu membuka PApps. Itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya hari ini nih kita tidak membuka PApps, maka besoknya kemungkinan turun lagi tuh rewardnya kayak gitu. Oke, tadi di atas ada lagi guys ya, ini info dari moderator lagi, kita sekalian aja ya. Kita sekalian aja. Nah ini Rohman 79 nih, ini moderator juga ya. Jadi username Rohman 79 ini moderator juga, dia menjawab Enang 04. Pionir sangat penting P-Network terhubung dengan P-Browser karena dalam proses KYC Pionir melalui menu kyc.p di P-Browser dan juga walletnya P berada di P-Browser. Buat semua pionir yang masuk ke P-Browser dan tidak bisa dan hanya ada tampilan Welcome P, maka coba dengan dua cara berikut. Satu, masuk ke P-Browser melalui menu di P-Network. Dua, masuk langsung dari P-Browser di kolom pencarian, ketik menu apa yang mau diperlukan. Ada banyak nih ya, silahkan dibaca sendiri nih mulai dari sini. Nah ini yang harus diketik. Untuk ketik link di atas di P-Browser jangan ikutan dikasih spasi. Oh ya, ini kan di dalam contoh ini ada spasinya. Nah, tapi nanti dalam pengetikannya jangan dikasih spasi. Ini ya, Rohman ini menjawab pertanyaan yang mana nih? Enang 04. Enang 04 tuh dia nanya apa? Kita cari. Di sini Enang 04 nih bertanya sama Rohman 79 ya. Saya mau bertanya Pak tentang member saya waktu undangan KYC yang 50-50 tiap negara, tapi belum bisa KYC karena di P-Browsernya nggak bisa login masuk, tapi undangannya masih ada. Itu apakah bisa atau gimana? Tampilan undangan KYC-nya masih ada di P-Browser. Nah, oke, itu pertanyaannya ya, terus dijawab tadi. Oke guys, nah sekarang kita pengen coba cari tahu utility usage bonus tuh di mana gitu ya. Apa gitu utility usage bonus? Utility usage
bonus yang tadi dijelaskan oleh Diva Bungo ya. Oke, ini seperti ini penjelasannya. Jadi utility usage bonus tuh untuk meningkatkan base menambang kita per jamnya. Jadi kalau dalam contoh ini kan total mining rate itu 0,2755 pi per jam. Nah, ini didapat dari mana? Oke, di sini ada beberapa ini ya poin ya, beberapa rumusan itu perhitungan. Yang pertama ini base rate, nih. Kemudian ada booster, kemudian ada reward. Nah, untuk booster nanti kita akan bahas di berikutnya. Sekarang kita di reward nih, reward. Yang tadi caranya gitu ya, dijelasin. Nah, ini reward ini nilainya di sini 175. Ini dari mana aja? Yang pertama dari pionir. Pionir ini kita pribadi, jadi penambang. Ini dapat 1 reward nilainya. Kemudian referral team. Nah, referral team ini itu jumlahnya 0,25 per 1 referral. Jadi kalau ada 3 referral maka dia 0,75. Kalau ada 4 referral berarti 4 kali 0,25 1. Itu ya, paham ya guys? Nah, di sini utility usage bonus nih yang ini guys. Nah, ini nilainya 0. Karena kemarin saya tidak, mungkin ya saya lupa, mungkin tidak mengakses Pi aplikasi gitu, aplikasi Pi, jadi 0 di sini nggak ada. Nah, hari ini saya buka ya, mungkin besok kita lihat lagi. Ini yang utility usage bonus. Nah, kalau node bonus ini kaitannya dengan menambang di komputer, ini juga nanti kita bahas. Oke, itu ya guys ya. Jadi untuk meningkatkan ini misalnya gini, ini kan 1,75 ya. Kalau di utility usage bonus ini ada 0,25, maka rewardnya menjadi 2 gitu. Nah, maka akan berubah nih di sini nanti. Dia akan merubah nilai pi yang per jamnya ini, hasil kita menambang per jam, karena pengalinya jadi 2 gitu ya guys ya. Kalau di sini kan nih, di sini dikalikan dengan 1,75. Nah, tapi kalau ada penambahan di sini, di utility usage bonus ini ada penambahan lagi, ini kan nilainya menjadi 2 nih yang ini. Maka dia akan meningkatkan nilai yang ini. Maka otomatis ini akan berubah gitu. Paham ya guys? Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke. Nah, untuk booster, ini secara singkatnya, booster itu gini guys. Ini kan ada base rate ya, ada base rate, ada booster, ada reward. Tadi yang kita bahas itu kan reward. Nah, sekarang coba base rate-nya, base rate. Nah, base rate ini hitungan dasar. Jadi yang murninya gitu, basic penambangannya itu rate-nya itu di 0,0237 pi per jam gitu. Nah, ini yang aslinya, belum ada pengalian dari booster sama reward. Ini yang kita dapatkan per jam nih. Nah, untuk meningkatkan nilai ini kita bisa melakukan dengan memperbesar booster dan memperbesar reward kayak gitu guys. Nah, kalau untuk penambang baru, mungkin penambang baru itu dia maksimal tuh hanya bisa dapat 200%. Kenapa? Karena penambang baru itu dia hanya bisa dapat 100% dari pionir. Ini pionir nih mendapatkan jatah 100%. Kemudian security circle itu adalah 5 pionir, 5 penambang yang menjadi lingkaran keamanan kita gitu. Jadi ada 5. Masing-masing satunya itu nilainya 20%. Jadi kalau 5 jadi 100% gitu. Nah, maka boosternya itu
200%. Nah, sementara lockup reward bagi penambang baru ini kemungkinan tidak dapat. Kenapa? Karena lockup reward itu berdasarkan dari hasil penambangan yang sebelumnya dan penguncian dari koin P yang didapatkan gitu. Nah, ini kan ada, nah ini nih. Nah, untuk bisa mendapatkan booster yang lebih dari 200% bagi penambang baru, dia harus melakukan ini, penguncian koin dan durasi serta sesi penambangan. Nah, sementara namanya penambang baru kan dia tidak ada. Oke guys ya, mungkin segitu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.